misalkan lagi qatala Zaidun Muhammadan. Nih kalau kita belajar sorof, kita cuma fokus ini. Kenapa sih bisa dun? Karena Muhammad pada saat ini, dia menduduki jabatannya mubtada, Pak. Mubtada itu selalu marfu, Pak, hukumnya. Marfu. Dan salah satu tanda marfunya apa dong? Domah. Jadi nggak ada tuh yang marfunya dengan fathah, nggak ada yang marfunya dengan kasroh. Salah satunya dengan domah. Nah, pada saat ini Muhammad menduduki tempatnya apa? Objek atau maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi hukumnya, nih kalau misalkan antum nemu isim yang jadi objek, misalnya qatala Zaidun Muhammadan, Zaidun membunuh Muhammadan. Muhammad kan objek, ya. Atau nasara Zaidun Muhammadan, Zaid menolong Muhammad. Nah, maka Muhammad ini maf'ulun bih, namanya objek. Kalau akhiran dan itu objek? Enggak selalu. Oh, enggak selalu. Salah satunya. Jadi maf'ulun bih, nah itu maf'ulun bih hukumnya apa, mansub. Nah, hukum ini mansub. Nah, salah satu tanda dari yang berhukum mansub adalah fathah. Umumnya fathah, tapi nanti mungkin nanti ada tambahan, dia bisa ya. Jadi itu objek ya, apa? Objek. Jadi yang harus digarisbawahi, mubtada pasti marfu, maf'ulun bih pasti mansub. Tandanya macam-macam nanti. Makanya salah satu tanda dari mansub itu adalah fathah. Nah, itu kalau apa, Pak? Kalau nahwu, Pak. Jadi kita menghukumi nih isim ini kedudukannya apa ya? Nanti ada kaidah-kaidah tuh, Pak, ditambah-tambah. Misalnya fa'il, ditambah fa'il. Fa'il itu adalah subjek yang melakukan pekerjaan, atau bisa dibilang isim yang jatuh setelah kata kerja. Nah, itulah gampangnya. Kata kerja itu apa, Pak? Qatala, misalkan kata kerja ini qatala. Nah, Zaidun jadi objek, jadi subjek, atau dibilang fa'il pelaku. Fa'il itu hukumnya selalu marfu. Marfu, iya. Marfu, dan salah satu tandanya dengan domah. Nah, itu kalau kita belajar nahwu. Jadi setiap kalau nahwu nih, ini hukumnya apa? Marfu, apa mansub, apa majrur? Ini hukumnya apa? Marfu, mansub, atau majrur? Ini marfu, mansub, apa majrur? Nah, marfunya kenapa? Kadang dia mubtada, kadang dia fa'il. Tergantung kaidah dan kesesuaian tempatnya, lah. Zaidun nggak mungkin mubtada karena dia jatuh setelah kata kerja. Hukumnya marfu. Nah, itu kalau nahwu. Jadi kita mencari hukum suatu isim atau yang saya bilang fi'il mudhari. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui harakat, mengetahui jabatan. Waalaikumsalam. Dan kita buka aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa'alaikumsalam kiram, azanallah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, dan nikmat terbesar adalah berada di atas jalannya para penuntut ilmu. Itu setelah berada di atas sunnah, nikmat terbesar yang berikutnya adalah
berada di atas jalannya para penuntut ilmu. Yang dengannya kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya dibahas tentang tauhid, mentauhidkan Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga dibahas di dalamnya tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dan seterusnya. Nah, untuk melakukan pendalaman yang lebih mendalam dalam menuntut ilmu itu belajar bahasa Arab. Makanya banyak dikatakan Al-Arabiyatu Miftahul Islam. Al-Arabiyah itu adalah kunci dari Islam. Jadi kita belajar bahasa Arab, insya Allah kita akan membuka luas cabang-cabang keilmuan dari agama Islam. Gitu. Dan juga dikatakan oleh Umar bin Khattab, yang antum sering dengar ya, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk sebagian dari agama kalian. Karena apa? Al-Quran semuanya bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi SAW, Nabi ngomongnya bahasa Arab. Sahabat ngomongnya bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ya minimal baca kitab lah. Itu kita akan membuka Al-Quran, tafsir Al-Quran, kita akan membuka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, membuka perkataan sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim, dan dengannya kita tahu Islam yang sesungguhnya. Gitu. Jadi inilah salah satu tangga yang insya Allah akan membuat kita istiqomah di dalam menjalani keislaman. Ya, karena banyak dari ikhwan-ikhwan yang semangat di awal belajar agama Islam, belajar sunnah, sampai di awal-awal saking semangatnya mengamalkan sunnah, tegas gitu kepada kepada keluarganya. Wah, ini bid'ah. Sampai akhirnya dimusuhin sama keluarganya. Gak kuat, balik lagi ke jalan yang terdahulu ini. Itu karena gak sesuai dengan tahapan keilmuan. Gitu. Kalau kita belajar sesuai dengan tahapan keilmuan, insya Allah kita akan menjadi orang yang tegas pada waktunya, lemah lembut pada waktunya. Jadi dia waktunya lembut, dia tegas, keras. Yang waktunya keras, dia malah lembut. Nah, itu yang kebalik. Oleh karenanya, dengan mempelajari bahasa Arab ini, insya Allah kita akan mendapati kalam-kalam ulama, ya kalam-kalam sahabat ridwanullahu alaihim yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baik pemahaman. Baik, ikhwan yang sekarang dalam tangga itu fi kulli fannin fihi, di setiap fan keilmuan fihi maratib, dia memiliki martabat-martabat, tangga ke tangga satu dengan tangga berikutnya. Di dalam fan bahasa Arab ini, kalau kita hanya ingin baca kitab, kalau kita ingin hanya membaca kitab, tangga yang pertama harus kita lalui adalah as-sarf. Jadi perubahan suatu kata ke kata yang lainnya dengan tujuan mencari makna. Itu sarf. Kemudian tangga berikutnya adalah nahwu, yang mana dengannya kita mengetahui hukum suatu kata dan harokat akhir dari suatu kata. Itu. Jadi kalau kita ingin baca kitab itu sarf, nahwu, kemudian nanti ada praktek baca kitabnya. Gitu ya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab utuh, yang pertama kali mufradat kalam, jadi lengkap gitu. Jadi sesusunan kalimat kita hafalkan, nah itu. Tapi ini kita fokus kepada
ingin membaca kitab. Makanya kita pelajari as-sarf wan nahwu. Gitu Pak ya. Ayo. Antum nyimak waktu ana nge-share di grup itu tentang nahwu. Tentang nahwu, nyimak. Jadi ana ulang di sini sedikit ya. Mungkin Syekh Khalil udah ngejelasin ya. Fungsi nahwu. Coba silakan. Fungsi nahwu adalah merubah harokat akhir di suatu kata dan mengetahui kedudukan pada kata tersebut. Betul. Nah, betul. Jadi fungsi nahwu itu adalah mengetahui pertama apa tadi? Harokat Enggak, yang kedua kedudukan. Yang pertama mengetahui kedudukan suatu kata pada kalimat. Iya. Jadi kan ini kalimat Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Nah, ini setiap kata ini kata ini kata Pak ya. Ya. Ini dibahasnya di dalam. Jadi kata ini kedudukannya apa? Atau bisa bilang jabatan. Jabatan itu diambil dari suatu kaidah yang baku, Pak. Misalkan ya, misalkan isim, nggak usah. Misalkan kita bahas ke hukum aja dulu. Misalkan hukum sholat dalam Islam itu apa? Wajib, ya kan? Hukum Islam di dalam Islam sholat itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Kemudian haji. Hukum haji apa? Wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan. Nah, itu hukum, Pak. Baku. Ya, hukum di dalam Islam baku. Maka di dalam isim, di dalam kata, satu kata dalam kalimat itu ada kaidah baku. Kaidah yang disusun oleh para ulama untuk mengetahui suatu kedudukan kata. Ya, kata itu isim atau fi'il mudhari, kata di dalam suatu kalimat. Contoh kaidah bakunya ini, Pak. Muhammadun itu kedudukannya adalah mubtada. Kenapa bisa dihukumi mubtada? Kalau sholat hukumnya wajib, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Ya kan? Wa atuz zakat, dan berikanlah zakat. Maka hukum sholat jadi wajib. Nah, ini Muhammad, kita berikan dia kedudukan mubtada. Kenapa? Karena ada suatu kaidah baku yang mana isim, ma'rifah itu yang sudah diketahui ya. Ma'rifah jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifah jatuh di awal kalimat adalah mubtada. Ini kaidah baku, Pak. Isim ma'rifat apa aja? Nama orang. Coba nama orang. Apalagi asdani didahului dengan alif lam. Apalagi domir, isim isyarah, dan seterusnya lah. Itu nanti akan dipelajari lengkap di sini, di buku ini. Ini cuma contoh aja ya. Salah satunya adalah nama manusia. Isim ma'rifat nama manusia, ya, jatuh di awal kalimat nih, pas banget di awal, jadi pembuka suatu kalimat, maka dia dihukumi sebagai mubtada. Nggak bisa yang lain, nggak bisa dia jadi fa'il,
nggak bisa dia jadi maf'ul bih atau objek, nggak bisa dia jadi naibul fa'il, nggak bisa. Dia wajib jadi mubtada. Dan mubtada ini kalau tadi wajibat, yang wajib ya, misalnya sholat, zakat, ya kan, bagi haji bila mampu, ya kan, berbakti kepada orang tua, itu termasuk yang wajib. Nah, di dalam isim itu ada yang namanya marfu'at. Ada yang namanya mansubat. Ada yang namanya majrurah. Nih, di dalam isim ini kita bahas umum aja ya. Ingin mengulang kembali faidah mempelajari nahwu. Marfu'at. Kalau tadi ada wajibat, yang muharramat ada juga kan? Zina haram, minum khamar haram, isbal haram, dan seterusnya ada kan? Nah, maka mubtada kita masukkan ke hukum, yang ini kita anggap aja hukum, dia marfu'at. Maka dia nggak bisa mansubat, nggak bisa majrur. Fa'il. Ada suatu kaidah, fa'il adalah apa fa'il? Isim yang jatuh setelah kata kerja, dan dia sebagai pelaku. Nah, ini mubtada, ini fa'il. Isim yang jatuh setelah kata kerja dan dia sebagai pelaku. Fa'il, nah lagi-lagi fa'il, dia masuk ke hukum yang mana? Nah, ini marfu'at. Fa'il. Ya, jadi kalau antum dapati kata kerja dalam kotala, sebetulnya isim, antum baca dulu dia dia baca dulu asalnya itu dun, Zaidun, Muhammadun, ya Umaru. Nah, itu antum baca itu dulu. Baik. Paham sampai sini dulu? Kita lanjut yang ke mansubat. Salah satu mansubat adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa? Ya, isim yang dikenai suatu isim yang jatuh setelah fiil dan setelah fiil yang membutuhkan objek, dan fa'il. Nah, ini kaidah untuk maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah suatu isim yang jatuh setelah fiil yang butuh objek dan fa'ilnya, dan pelakunya, maksudnya gitu. Nah, kita temuin qatala, fiil. Dia butuh objek gak? Membunuh itu butuh objek gak? Selagi ada pelaku, harus ada objeknya juga dong. Karena kalau nggak ada objeknya, maknanya belum sempurna. Qatala Muhammadun. Qatala Zaidun.
Zaid membunuh. Membunuh apa kan? Nah, maka setelah Zaidun itu kalau ada isim, maka dia adalah maf'ulun bih objeknya. Qatala Zaidun Muhammadan. Paham sampai sini, Pak? Jadi kaidah maf'ulun bih adalah suatu isim yang jatuh setelah fi'il yang butuh objek dan fa'ilnya. Hukumnya adalah mansuban, maf'ulun bih. Kemudian majrur, salah satunya adalah misalkan ra'aitu gulaman fil masjid. Nah, ini fil masjid, isim, dia isim. Nah, kenapa dia dihukumi majrur? Karena dia ada kaidah isim yang didahului oleh huruf jar adalah isim jar. Jadi kalau antum tahu huruf jar kan apa ya? Fi, min, ila, an, ala, yaitu huruf jar tuh. Ya. Jadi setiap isim yang didahului oleh huruf jar adalah isim jar. Nah, isim jar dia termasuk yang majrur muljar. Oke, ini fungsi dari nahu. Coba kita hapus kata-katanya pada yang di atas ini. Ya. Muhammadunnya kita ganti, zahabanya kita ganti, kotalanya kita ganti. Lalu kita cari apa? Cari kedudukan. Muhammadnya kita ganti, misalkan jadi siapa? Jadi Utsman. Ya, jadi Utsman. Utsmanu, ini nama orang kan, Pak? Utsmanu. Misalkan Qatala Zaidan fil, nah ini nggak usah lagi, fil madrasati, fil madrasati. Ini kita nggak usah hakatin, Pak. Dulu kita nggak usah hakatin. Nah, Utsman membunuh Zaid di madrasah, di sekolah. Ini kita nggak usah hakatin, ya. Fungsi nahu ini, Pak, untuk mengetahui harokat akhir dari tadi kan yang di awal mengetahui harokat akhir. Utsman na. Nu. Kenapa nu? Karena ada suatu kaidah yang mengatakan isim ma'rifat jatuh di awal kalimat sebagai mubtada, hukumnya marfu. Salah satu tandanya dhammah. Maka nggak ada kemungkinan lain
Utsmanu. Paham sampai sini? Insyaallah. Insyaallah ya, paham ya? Pak Ujang, paham ya? Kemudian qatala Zaid dan Dindun. Dan kenapa Zaidan? Karena maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi apa? Isim yang didahului dengan fiil yang membutuhkan objek dan fa'ilnya. Ya, di sini ada qatala. Ya, nanti meluas nih. Di sini ada qatala. Qatala fiil butuh kepada objek. Fa'ilnya apa? Ada di dalamnya. Fa'ilnya itu ada di dalamnya, atau bisa disebut dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan. Bukan Utsmannya, Bukan. Jadi nggak bisa tumpang tindih. Jadi kalau udah mubtada dia nggak bisa fa'il. Iya, nggak bisa. Jadi dia di sini ada fa'ilnya apa? Huwa. Dhamir mustatir yang kembali kepada si Utsman. Contoh gini, Utsman dia telah membunuh. Nah, jadi diartikan gitu, Utsman dia telah membunuh. Di sini ada dianya yang kembali kepada Utsman. Maksudnya gitu. Paham? Sampai sini? Ya. Jadi udah ada fiil yang butuh pada objek, ada fa'ilnya juga, fa'ilnya di dalam. Ya, fa'ilnya di dalam, udah ada fa'ilnya juga. Maka Zaidan jadi maf'ulun bi, mansub. Nah, fil madrasah pasti ti. Kenapa? Karena ada kalau kaidah suatu isim yang didahului oleh huruf jar, dia adalah isim jar dan hukumnya adalah majrur. Salah satu tanda majrur adalah apa? Kasroh. Baik, bisa dipahami sampai sini? Ini adalah nahwu, Pak. Nanti panjang, antum maf'ul bisa ketahui ada mubtada, ada fa'il, ada naibul fa'il, ya. Kemudian ada isim kana, ada khabar inna, yang mereka masing-masing punya kaidah baku. Yang pasti mereka ini semua masuk pada marfu'ah. Gampang kan, Pak? Jadi ada polanya. Jadi mubtada marfu pasti, fa'il marfu, naibul fa'il marfu, isim kana marfu, khabar inna marfu. Ada kaidahnya, tinggal kita nentuin dengan apa definisi-definisinya aja. Itulah Pak. Kemudian mansubat nanti ada maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, dzaraf dan lainnya. Banyak. Kalau isim jar dia isim jar, ya, mudhofun ilaih sama nanti ada tawabi, cuma 3. Jadi kalau nahwu kita udah hafal ininya nih. Oh, kita menentukan suatu kedudukan, yang kedudukan tersebut punya hukum dan hukum udah dikasih tahu pasti gitu baku. Nah, udah kita tinggal hafalin definisinya untuk mengetahui kedudukan dan harokat akhir dari suatu kata. Paham sama sini? Pak Ujang? Sedikit. Baik. Apa yang nggak dipaham? Karena kalau kita belajar, apa yang nggak dipaham? Tanya. Ini boleh juga. Bila ada yang nggak dipaham dari pemaparan ini. Mungkin kalau dikaitkan dengan kayak bahasa Indonesia misalnya mubtada itu subjek, fa'il, fa'il juga subjek. Oh, subjek juga. Objek baru korban atau apa? Objek. Ya. Kalau kata kerja kan SPOK. Ya. Subjek, predikat. Predikat maksudnya ya, kata kerja atau Kata predikat. kerja itu predikat. Iya.
Subjek, predikat, objek. Keterangan. Kanya keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat dan lain-lain. Paling kalau Jadi kalau mubtada bisa kita katakan dia subjek, tapi di definisi yang lain. Jadi definisi isim itu sendiri. jadi nggak baku bahwa mubtada itu subjek. Nggak baku. Bisa berubah. Jadi bukan berubah. Jadi kalau kaidah mubtadanya, definisi mubtadanya yang baku adalah ini isim ma'rifah jatuh di awal kalimat, ya, isim ma'rifah jatuh di awal kalimat mubtada. Adapun yang kalau kita katakan itu subjek, bisa nggak dia jadi subjek? Subjek itu kan pelaku, ya kan, yang melakukan suatu pekerjaan. Maka kita katakan itu definisi isim sendiri adalah subjek. Jadi isim itu kenapa ini sebetulnya tingkatan yang agak tinggian dikit. Kitab ketiga setelah ini seharusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi subjek itu definisi isim. Ada di dalam suatu kitab yaitu Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, isim adalah suatu sandaran, ya, suatu sandaran yang pekerjaan bersandar kepadanya. Pekerjaan bersandar kepadanya. Contohnya apa? Kayak tadi. Muhammad ngapain? Enggak, contohnya ini isim. Ini isim. Utsman qatal. Ini pekerjaannya bersandar pada dia. Bersandar pada suatu isim. Kalau cuma qatala saja tanpa ada isimnya, baik di depan ataupun di belakang, qatala Muhammadan. Jelas nggak ini? Nggak jelas. Qatala Muhammadan. Karena apa? Karena qatala ini harus ada sandarannya, harus ada tempat kembalinya, yaitu isim. Paham sampai sini, Pak? Ya, jadi subjek itu, mubtada itu nggak bisa dikatakan subjek mutlak, nggak bisa. Ya, paham sampai sini? Tapi kalau isim dikatakan subjek itu bisa. Contoh lagi, nggak usah Utsman, kita al-misbahu apa al-misbahu? Lampu. Al-misbahu yunir, terang. Apa menerangkan, atau al-misbah, atau kita kasih isim lagi, al-misbahu ala saqaf. Apa saqaf? Saqafun atap. Loteng beda. Atap aja. Jadi misbah itu di bawah atap. Kalimat ala saqaf, al-misbahu ala saqaf. Nah, ini meskipun dia bukan fi'il, bukan kata kerja, dia harus punya tempat kembali atau harus punya tempat bersandar. Ala saqaf, jelas gak? Belum jelas. Belum jelas kan? Maka harus ada tempat kembalinya, yaitu isim. Baik al-misbahu, baik mukayyif, al-mukayyifu, AC, baik jidaru, al-jidaru. Nah, itulah isim, tempat bersandarnya suatu pekerjaan atau suatu makna tidak akan sempurna tanpa ada dirinya. Itu isim, Pak. Definisi isim ya tingkat lanjut, betul Pak, tingkat lanjut. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk apa? Untuk wawasan. Jadi bisa nggak mubtada dikatakan subjek? Dirinci. Kalau isimnya bisa disebut subjek.
Tapi kalau mubtada'nya tidak, dia adalah kedudukan sendiri. Paham Pak? Jadi mubtada adalah kedudukan sendiri, dia nggak bisa jadi fa'il, maksudnya gitu Pak. Yang Anda bilang tadi, kedudukan itu nggak bisa tumbang tindih. Mubtada ya mubtada, fa'il ya fa'il. Nah tapi kalau apakah mubtada itu subjek? Kalau isimnya iya. Isimnya iya. Kenapa isimnya iya? Karena isim adalah suatu sandaran sempurna dari suatu kalimat. Yang kalimat nggak sempurna kalau nggak ada isimnya. Izin Pak ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini lagi ngajar. Ngajar di Harapan Mulia Pak. Iya. Oh iya Pak, baik Pak. Iya Pak. Oh iya baik Pak, baik Pak. Ya makasih Pak. Baik. Bisa dipahami nih? Jadi isim itu tempat kembali suatu apa namanya kata kerja atau suatu hal yang bisa memaknainya. Jadi suatu kalimat itu nggak sempurna kalau nggak ada isimnya. Nah, contoh lagi tadi, misalkan kotala, gitu, zahaba, nggak ada isimnya sama sekali, itu nggak bisa. Atau ada susunan isimnya, ala, misalkan tadi ala sakoh, itu kalau nggak ada isimnya, ya nggak ada isimnya, yang ala sakoh itu kembali kepadanya, maka itu nggak jadi sempurna. Paham sampai sini Pak ya? Jadi salah satu tanda isim adalah al-isnad ilaih. Jadi ada suatu ungkapan yang bersandar kepadanya. Gitu. Paham ini? Maksud ini? Insyaallah. Antum paham? Pak, jadi mubtada nggak bisa jadi subjek dalam jabatannya. Kadang-kadang yang bisa sama yang tadi saya bilang subjek predikat objek bisa juga enggak sama sekali gitu. Jadi ini susunan katanya misalnya tetap ada Pak. Nyambung. Subjek SPOK, subjek predikat objek tata keterangan waktu itu akan ada dalam suatu kalimat. Gini, kita kembali. Kalau itu kan tadi syarat suatu kalimat lengkap di dalam bahasa Indonesia. Oke? Sepakat ya? SPOK itu syarat sempurna suatu susunan kalimat di bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, susunan kalimat itu dianggap sempurna ketika apa? Yang pertama dia ada ini harus yang pertama dia adalah jumlatul ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Susunan kalimat yang diawali dengan isim atau ada mubtada dan khabar. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah kemudian apa? Kemudian apa?
ada yang namanya jumlatun fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau fi'il dan fa'il. Nah, jadi susunan suatu kata, suatu kalimat di dalam bahasa Arab itu disebut jumlah. Kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Jumlah. Ya. Nah, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim atau ada mubtada khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau ada fi'il dan fa'ilnya. Contoh susunan jumlah ismiyah adalah Utsmanu jamilun. Ya, Utsmanu jamilun. Lagi Muhammadun fis-suqi. Kemudian lagi Zaidun dhahaba ila al-madrasati. Baik. Ini adalah susunan jumlah ismiyah. Utsmanu jamil. Utsmanu jamil. Utsman ganteng. Susunan yang diawali dengan isim, yaitu mubtada, jamilun khobarnya. Jadi nggak perlu ada keterangan kerjanya. Ini udah dianggap sempurna. Utsman jamilun, Utsman ganteng. Kemudian Muhammadun fis-suqi. Muhammadun fis-suqi. Muhammad berada di pasar. Oke, Muhammad berada di pasar. Ini mubtada, ini khabarnya. Meskipun bentuknya adalah menerangkan tempatnya Muhammad. Tapi ini kita di dalam bahasa Arab disebut khabar. Mengabarkan bahwasanya Muhammad ada di pasar. Ustaz apa Ya. Yang khobarnya fisuki apa fasuki doang? Fisuki semuanya. Nanti antum belajar insyaallah di ini. Ini cuman rangkaian kata yang diawali dengan isim dan ada mubtada, ada khobarnya. Itu aja. Jadi khobarnya ini. Oke. Kemudian Zaidun zahaba ilal madrasati. Ya, Zaidun zahaba ilal madrasati. Nah, ini subjeknya ada di dalam sini, kan? Ada di dalam sini, tapi kalimat utuh ini dia disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena yang mengawalinya adalah isim. Paham, Pak? Ini udah disebut sempurna. Zaidun zahaba itu udah sempurna sebetulnya. Zaid pergi. Tanpa ada ilal madrasati udah cukup sudah. Zaid zahaba. Zaid pergi. Paham sampai sini, Pak? Ya. Jadi syarat sempurnanya suatu kalimat di dalam bahasa Arab ini jumlah ismiyah atau ada mubtada, ada khabarnya. Zaidun zahaba. Zaidun dikabarkan
Bang, begini khobar. Ini tambahan aja. Nanti antum insyaallah akan pelajari. Ya, paham dalam sini, Pak Ujang? Atau jumlah fi'liyah atau jumlah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau ada fi'il dan fa'ilnya. Contohnya, mengawalinya adalah fi'il zahaba Muhammadun ila ummi atau qatala Abu Lahabin nafsahu atau salah dan seterusnya. Baik. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il. Kata kerja. Zahaba Muhammadun ila ummihi. Nah, ini zahaba, ini fi'il, ini fa'ilnya Pak, ditampakkan. Paham sampai sini? Jadi dengan adanya ini kalimat sudah jadi sempurna. Ya. Predikatnya didahului. Subjeknya jatuh setelah predikat karena itu kaidah baku. Ya. Paham sampai sini, Pak? Insyaallah. Kemudian qatala Abu Lahab bin nafsahu. Abu Lahab membunuh dirinya sendiri. Ya, membunuh dirinya sendiri. Qatala fi'il Abu Lahabin abunya ini fa'il. Apa? Fa'il. Baik. Paham sampai sini? Ikhwan. Jadi syarat kalimat itu menjadi sempurna ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu dianggap telah sempurna. Adapun keterangan, kemudian objek, ya objek ini dia terikat dengan fi'il yang butuh kepada objek atau enggak. Jadi butuh predikat, ada yang butuh kepada objek, ada predikat yang tidak butuh kepada objek. Nah, seperti itu. Paham belum ini saya? Nah, jadi dengan ini semua, ala kulli hal kita mengetahui jabatan atau kedudukan dari kata-kata ini dan harakat akhirnya. Gitu. Inilah dia nahwu. Ya, tadi anak udah bikin simpel bahwasannya nahwu itu tujuannya adalah mengetahui kedudukan suatu kata. Katanya itu cuma khusus isim atau fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi, fi'il amar, nah itu nanti gampang. Itu gampang sekali. Paham ya? Nah, ketika kita sudah mengetahui kedudukan suatu kata, tentunya nanti ada kaidah-kaidah yang mendukungnya. Oh, mubtada pasti marfu. Kaidahnya apa nih? Biar kita tahu kalau kata ini mubtada. Fa'il itu marfu. Wah, kaidahnya apa nih? Kalau kita menentukan dia adalah fa'il. Gitu, paham nggak? Isim kana. Oh, isim kana marfu, pasti marfu udah. Isim kana pasti marfu. Kaidahnya apa nih? Yang kita bisa menentukan dia adalah isim kana. Khobar inna marfu. Oh, apa nih kaidahnya? Kalau kita bisa menentukan kalau kata di suatu kalimat tersebut adalah khobar inna dan seterusnya. Gampang Pak ya? Ya, gampang. Insya Allah Pak gampang.
Insya Allah gampang. Kalau nggak gampang, Anda nggak bisa ada di sini, Pak. Kalau nggak gampang, Anda nggak bisa ada di sini. Ya, kalau nggak gampang, ustadz-ustadz yang ngajar bahasa Arab itu nggak ada. Kalau nggak gampang, paling cuma segelintir orang aja yang bisa. Tapi karena gampang, alhamdulillah kita bisa mempelajari. Baik, mau dicatat dulu atau difoto dulu boleh. Nanti kita lanjut ke shorof, Pak. Ya, ini cuman muqaddimah agar bisa membedakan fungsi nahwu dan fungsi shorof. Ini cukup Pak ya? Anak apa sih Pak ya?